baru kita masukkan bahan cair lainnya. Ya, 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 ya. Hai sahabat YouTube, hari ini saya ada di dapurnya Chef Edi atau Chef Abal-Abal. Karena Chef Edi nggak bisa bikin whole bread, jadi saya hari ini bikin whole bread. Tapi bukan whole bread yang biasa. Yang biasa isinya keju sama coklat. Kali ini kita bikin isian bakso ayam atau daging manis. Ini dia bahannya. Bahan yang pertama ada ayam giling sekitar 300 gram. Ada kecap manis sekitar 2 sendok makan. Kecap asin 2 sendok makan, lada bubuk, maizena yang telah dicampur air, garam secukupnya, gula secukupnya, dan 3 bawang putih. Oke, untuk bawang putihnya akan saya iris tipis-tipis ya, kita slice, kita chop. Caranya gampang, kita tinggal digeprek dulu, kemudian kita chop. Nah, nih sampai halus. Pertama kita panaskan minyak dulu. Setelah panas kita masukkan dulu bawang putihnya. Kita tumis hingga harum, tapi jangan sampai dia berubah warna. Hanya harumnya keluar. Oke, ini udah harum banget ya sahabatku. Nah, sekarang baru kita masukkan ayamnya. Jadi jangan sampai dia terlalu brown ya, atau terlalu coklat bawang putihnya. Ya, kita tunggu ayamnya matang baru kita seasoning. Jadi nanti rasanya lebih masuk. Kalau kita masukin sekarang nanti nggak kurang nyampur. Nah, ini boleh diganti daging sapi juga ya sahabatku, boleh diganti daging sapi. Nah, ini nanti rasanya cenderung lebih manis, tapi tergantung selera juga. Kalau misalkan memang suka asin, boleh ditambah kecap asin atau garam. Tapi standarnya untuk isian bakso ayam itu agak manis ya. Jadi sahabatku, kalau untuk bikin isian roti isi daging, mau itu daging ikan-ikanan seperti tuna, ayam, atau sapi, kita usahakan kita masaknya lebih kering. Supaya apa? Supaya nanti pas kita isi ke roti, dia nggak bleber. Nah, tapi umumnya untuk isian bakso manis ini atau isi bakso ayam ini dia cenderung manis. Nah, tapi kalau sahabatku nggak begitu suka manis, boleh nanti lebih agak sedikit diasinin dengan ditambah garam atau kecap asin. Oke, berikutnya saya mau kasih dia kecap asin ya, sedikit. Nah, untuk warna berikutnya kita masukkan kecap manis. Nah, kecap manis kita masukin di pinggir sini supaya dia karamelisasi, nanti hasilnya lebih wangi. Nah, baru setelah ini kita beri bumbunya garam, gula karena cenderung manis tadi, gulanya agak sedikit banyak, kemudian merica. Oke, selera ya. Oke, terakhir kita masukin maizena yang udah dicampur air ya. Ini supaya dia lengket. Oke, kita cicipin dulu ya, rasanya udah pas atau belum. Udah enak. Oke, ini cukup, sudah matang, sudah wangi. Kita akan pindahin dulu ke tempat. Hai sahabatku, tadi kita udah bikin isiannya. Sekarang kita bikin adonannya. Nah, ada tepung terigu,
ngapain? Waduh, Nah, ada yang datang, yang punya dapur datang. saya bawain telur. Nah, pas. Kebetulan saya butuh telur Oh, satu. iya. Jadi tadi saya di situ sahabat. Oh, Jadi karena ini sudah terlanjur datang, saya siksa aja sekalian. Kalau bisa bikin 10 resep, nggak gitu ya, apa-apa. kebetulan. Biar langsing. lama-lama langsing ya. Di sini nggak bakalan. Iya sih, habis itu Karena aku nyobain kasih makan lagi. terus. Nah, untuk buat adonannya ini ada tepung terigu protein tinggi, Oke. kurang lebih 250 gram. Kemudian ada ragi sekitar 10 gram, gula sekitar 50 gram, Iya. susu cair sekitar 150 gram, unsalted butter kurang lebih 50 gram, sama garam 5 gram. Jadi kita nggak perlu pakai whipped cream. Nggak ya? perlu, jadi kita pakai susu aja. Oh. Walaupun misalkan nggak ada susu nih kok, kita ganti air aja nggak apa-apa. Susu kita ganti dengan susu bubuk. Oh iya, karena ini sebetulnya bikin roti. Roti yang gampang dibuat dan pasti berhasil. Oke, anti gagal. Nanti gagal. Oke, pertama kok kita masukkan tepung terigu. Kemudian kita masukkan ragi. Iya. Nah, ragi sampingnya harus ada gula ya. Nah, karena dia makhluk hidup, jadi makannya adalah gula. Nah, jenisnya Saccharomyces. Nah, di sini garam harus seberangan sama ragi. Iya. Oke, nah pertama kita aduk. Nah, kita aduk dulu. Kemudian bahan berikut yang masuk adalah telur dulu. Oh, telur. Telur. Karena kalau adonan ada resep yang ada telurnya, terutama roti, kita harus masukkan telurnya dulu. Baru kita masukkan bahan cair lainnya. Ya. Ya, kulitnya masuk. Nggak apa-apa ya. Untung belum tergiling. Untung belum Dan tergiling, untungnya masih utuh. Telurnya sudah aku cuci. Telurnya udah aku cuci. Bisa juga ngelawak. Habis itu kita masukkan susu cair. Aduh, tuh sampai Tumpah. tumpah. Nah, ini harus sampai kalis. Nah, baru kita masukin butter. Ini mixernya cukup bagus ya, Chef. Bagus. high speed Kekuatannya high speed juga masih bisa. Masih cakep ya. Terus semua adonannya keangkat dari bawah gitu ya. Oh, udah bagus nih ya. Oh, kita matiin dulu. Mixernya oke juga ya, Chef. Oke banget. Nah, ini juga kita nggak usah kasih tepung ya, tapi kita kasih mentega atau apa di tangan kita jadi nggak lengket. Kalau kita kasih tepung nanti merubah resep ya. Iya, jadi lebih keras Jadi ya. lebih keras. Tuh, lihat ya adonannya. Iya, Wow. sudah window apa namanya? Window pane. Window pane tuh. Jadi nggak sobek lagi. Nggak sobek lagi tuh. Wah, cakep. Nah, ini ya. Kita bunderin nih kok. Nah, ini kadang-kadang kayak gini nih suka dilewatin, tapi sebenarnya penting. Fungsinya. Fungsinya untuk bikin dia struktur rotinya lebih teratur, teksturnya lebih lembut. Jadi Iya. kita buat Jadi gini tuh jangan dilewatin. Penting. Nah, kita butuh 10 menit untuk dia istirahat dulu. Kan udah capek diunyel-unyel. Nah, kita istirahatin dulu ya. Oke, ini udah kurang lebih 15 menit. Iya, dia sudah mulai Ngembang ya. Udah ukurannya hampir 2 kali lipat. Nah, sekarang kita tonjok dulu. Oke. Nah, tuh lembut banget kok tuh. Iya. Ya. Lalu kita bagi-bagi nih, kurang lebih sekitar 50 gram. Wah, tepat sih. sekali. Oke. Setelah kita bagi-bagi, kita bunderin kok. Ya, kita bunderin. ya. Nah, kita bunder-bunderin. Nah, ini prosesnya penting supaya bikin rotinya juga lebih lembut. Di 10 buah. Jadi 10 buah
Istirahatkan dulu atau? Istirahatkan dulu sebentar aja supaya dia nanti lebih gampang diulenin. Oke. Paling sekitar 5 menit ya. Oke, kita isi. Dia sebenarnya rolling pin itu enak yang begini. Iya. Lebih ini apa namanya? Lebih mantap ya. Mantap. Oke. Kebalik saya. Iya. Oh iya bener. Mohon maaf. Mohon maaf, manual biasanya. Iya. Diisi dengan Daging ayam. Tapi bebas ya, mau isinya pakai apa aja. Yang penting diisi. Saya Ini, suka yang savory gini, Chef. Satu. Nah, kok coba kok. Oke. Ke bawah dulu kali. Nah, Saya kalau di sama Chef Prima saya jadi grogi. Itu ya Chef ya. nah berisi. Nah, jadi kok ah. Jadi dong. Nah, kita kanan kiri kok. Cepet kan Chef jadinya. Cepet, kita bikin gini loh. Orang kadang-kadang kalau buat roti itu suka pengennya, aduh buat roti lama gitu. Nah, kita kasih solusinya bahwa bikin roti bisa cepat dengan hasil yang juga memuaskan. Jadi ini namanya no time do ya. No time do. No time, pokoknya kita langsung bentuk, langsung ini Jadi ini ini ya. hanya diistirahatkan kurang lebih 15 menit udah. Ya awal, kita- tapi nanti terakhirnya kita tetap proofing. setelah udah diisi baru di Setelah diisi baru di proofing. Ini adonannya empuk banget ya kok. Cakep. Adonannya lembut, kalis banget. Jadi walaupun tanpa Whipped cream. Bah! paham. Nah ini kita disusun nih toh. Jadi kayak wall ya. Jadi ini kita segini aja nih ya kok. Oke. Nanti sisanya kita ditaruh di loyang biasa aja. Oke, breadnya kita istirahatin dulu kok selama setengah jam. Oke. Yuk. Nah, sahabatku, untuk bikin permukaannya lebih halus, mengkilat, kita harus oles sama telur yang Telur. sama susu. Oh, jadi tapi ini ngomong-ngomong kapan-kapan nyampurnya. Iya lupa. Jadi si Chef Prima ini dia suka kreatif sendiri, kameranya belum datang dia udah tuang-tuang sendirian gitu. Maaf kebiasaan. Iya, ini bukan di dapur. Iya, biar cepat pulang itu siswanya ya. Iya. Jadi selain dipanggang, ini juga bisa dikukus. Jadi kalau misalkan nggak punya oven, Kebangetan banget ya. beli dong. Beli ya. Murah kok ovennya ya. Kita tunggu sebentar ovennya panas. Panas, ini ketinggalan. Oh iya ketinggalan, tuh kan. Oke, udah panas kelihatannya. Udah panas, sekarang kita masukin. dalam oven, gitu. Ya oke. Kita masukin. Kita panggang menggunakan oven Idealife 180 derajat Celcius. Atas bawah. Iya, atas bawah sampai matang. Nah, pasting. Oles. Dengan susu cair. Cair supaya nanti permukaannya nggak kering. Ini Nggak bengkel kering. maaf. Iya. Chef boleh kasih komentar nggak? Ini bentuk wool breadnya Ini Sedikit. proofingnya terlalu heboh. ini sedikit lubangnya kok nggak ada. Ini saking ovennya bagus, jadi dia ngembangnya tuh gede. Bukan, loyangnya kekecilan. Sahabatku, wool breadnya sudah matang.
Tapi ada satu hal yang membuat saya ngakak sahabatku, bentuknya. Karena Chef Prima tadi memaksakan menggunakan loyang yang terlalu kecil, padahal saya udah ngasih loyang yang agak gede ya. Akhirnya bentuknya ya rada ajaib. Ajaib. Tuh, jadi nggak ada lobangnya. Lubangnya ada, cuman kecil. Ini makanan nggak boleh diketawain. Ya intinya ini kesalahan kita. Harusnya tadi tuh kita taruhnya di loyang yang lebih besar supaya dia ada lobang kayak donat gitu ya. Tapi ini nggak ada. Yang penting rasanya. Rasanya kita coba ya. Tuh cakep sih chef. Cakep sih. Halus lembutnya dapat banget. Tuh bagus kok. Tuh. Ya kita coba makan ya. Ya nih. Seratnya Keren sih, rotinya lembut banget. Lembut banget. Tuh, cakep banget rotinya. Makan ya. Rasanya enak. kayak roti. Emang roti. Emang roti. Untuk rasa cakep. Di kesalahannya tuh ada pada Lubang. bentuknya yang nggak ada lubang. Iya, nggak ada lubangnya di tengah. Jangan lupa follow Instagram Chef Prima @PrimaAditya. ADITHIA. Oke, nanti ditulis di description. Ada di bawah. Oke. Semoga sahabatku bisa membuatnya di rumah. Semoga sahabatku juga suka dengan video ini. Kalau suka, Like, subscribe, komen, bell. share. Share juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Ayo Chef, makan Chef.